Halo guys, kembali lagi dengan Monang di sini di channel YouTube Raja Monang. Seperti yang kemarin saya bahas, bahwa kita memiliki unit usaha lain, yaitu rumah pemotongan ayam, bebek, dan ayam kampung. Jadi, bergelut dengan parang, pisau, dan benda-benda tajam adalah keseharian kami tukang jagal ini. Jadi di video kali ini, saya akan mengupas tutorial cara mengasah parang yang baru dibeli agar tajam dan enak digunakan. Parang yang digunakan pada industri pemotongan ayam adalah parang cincang, parang cacah yang tujuannya untuk dapat memotong ayam dengan cepat dan efisien. Jadi, kebutuhan akan parang yang tajam adalah kebutuhan pokok. Pokoknya, sekali tebas harus putus. Pisau dan parang yang tajam akan menghasilkan potongan daging yang halus dan tidak hancur. Pisau dan parang yang tajam akan memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi kerja, dan lain sebagainya. Parang hasil tempaan pandai besi yang baru dibeli biasanya belum tajam dan mata pisaunya masih tebal. Jadi, tugas kita setelah membeli pisau adalah mengasahnya agar menjadi tajam. Parang yang nyaman digunakan adalah parang yang memiliki ketebalan di sisi punggung dan semakin menipis ke arah mata parang. Semakin tipis mata parang, maka akan semakin bagus tingkat ketajamannya. Semakin tipis sudut dari sebuah parang, akan semakin awet tajamnya. Semakin tipis sudut ketajaman sebuah mata parang, akan semakin mudah dalam memotong daging. Pertama-tama, yang biasa saya lakukan adalah menggerinda badan parang atau pisau dengan mata gerinda dengan ukuran kekasaran yang sedang. Ini bertujuan agar proses penipisan berlangsung dengan cepat, hemat waktu dan tenaga. Bisa saja proses penipisan awal ini menggunakan batu asah, tetapi akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan tenaga. Syarat dari menggerinda adalah harus sering-sering merendam parang yang digerinda dengan air. Tujuannya agar sepuhnya tidak rusak dan besi menjadi lunak akibat gesekan dan panas yang ditimbulkan oleh gerinda. Gerinda sedikit, ketika sudah mulai panas, segera rendam dengan air dingin. Lakukan berulang kali hingga badan parang terasa tipis dan memiliki sudut ketipisan yang pas. Ingat ya, parang yang tajamnya betul adalah yang memiliki sudut yang landai, bukan sudut yang tajam. Ingat saja bentuk segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi ya. Ketika dirasa sudah pas, proses gerinda dilanjutkan dengan gerinda amplas. Tujuannya untuk menghaluskan dan menipiskan tingkat lanjut. Ingat, menggerinda harus sesekali diselingi dengan merendam parang ke air, agar sepuhnya tidak rusak dan besi menjadi lunak. Proses selanjutnya, mengasah parang yang tadi sudah separuh tipis menggunakan batu asah. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan mata parang yang sangat tipis. Ingat ya, tipis itu tajam. Semakin tipis mata parang, semakin tajam parang tersebut. Asah terus sampai ditemukan mata parang yang benar-benar tajam dan halus. Ciri-ciri mata yang sudah ditemukan adalah jika disentuh dengan jari akan terasa sangat tipis dan tajam. Sedangkan jika belum dapat matanya, akan terasa tebal dan tumpul. Hal ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika diperhatikan dengan seksama, parang yang betul-betul tajam sudutnya sangat tipis dan tajam. Sedangkan yang belum tajam masih memiliki bidang datar. Terus lakukan hal yang sama pada semua bagian mata parang. Jika masih ada bagian yang kurang tajam, fokuskan pada titik tersebut.